Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Sadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sudah memasuki bulan Rajab barengi dengan bulan Sya'ban, dan kita doakan semoga kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa tadi yang kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, yang makna doa ini, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita aminkan dan Allah Subhanahu wa taala juga mengaminkan doa kita ini, dan mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, rahmat, dan kita merindukan pada bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan satu materi bagaimana kesiapan atau persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, hadirin rahimakumullah, tak terasa sebentar lagi Ramadan tiba. Nah, pertanyaannya apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk persiapan bulan Ramadan? Nah, kebiasaan nih, kebiasaan menjelang Ramadan, orang berbondong-bondong belanja ke pasar atau ke supermarket membeli berbagai kebutuhan bulan suci, stok makanan, sirup untuk berbuka puasa, atau membeli daging persiapan bulan Ramadan. Tentunya persiapan hari pertama Ramadan enggak hanya yang berkaitan dengan bahan makanan, kita juga harus mempersiapkan diri untuk bisa beribadah dengan tenang saat Ramadan, menjadi pribadi yang lebih baik tentunya dan lebih taat kepada Sang Pencipta. Persiapan Ramadan dari segi spiritualitas, tak hanya Ramadan saja, perbaiki kualitas spiritual memang baik dilakukan kapan saja. Namun karena Ramadan sudah di depan mata, maka inilah waktu untuk memperkuat niat dan mengimplementasikan ajarannya untuk perubahan yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama sekali adalah tentunya adalah bertobat. Taubat terkadang selalu dikaitkan dengan dosa besar, padahal taubat juga perlu dilakukan untuk memohon pengampunan dari dosa besar maupun dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, taubat artinya mengakui bahwa kita hanyalah manusia yang tak luput dari dosa. Bertobat dicerminkan dari implementasi ibadah yang tak henti tentunya, memohon ampun, mengucap istighfar, dan selalu berzikir kepada Allah. Nah, memasuki bulan Ramadan ini adalah saat tepat untuk melakukannya. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda ataupun sudahkah kita bertobat untuk mempersiapkan Ramadan? Nah, jawabannya adalah
tentu ada pada diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita insya-Allah akan melakukan hal yang berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang bahagia, meningkatkan kualitas ibadah. Ya. Sebuah pengingat penting yang harus ditanamkan dalam hati. Saat Ramadan kita selalu melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya, seperti tarawih, membaca Al-Quran lebih sering, ya, dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Namun malah melupakan ibadah wajib yang masih seringkali terlupakan. Sebuah pengingat penting harus ditanamkan dalam hati. Umumnya saat Ramadan kita selalu melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih atau membaca Al-Quran lebih sering, namun malah melupakan ibadah wajib yang masih sering kali kita lupakan. Coba ngaku, siapa yang suka malas menunggu subuh tiba karena tak kuat melawan kantuk setelah sahur? Atau masih suka menunda-nunda salat wajib lantaran banyak pekerjaan yang harus diselesaikan? Nah, dia bahagia, ya, banyak cara meningkatkan kualitas iman dari sekedar melakukan ibadah salat wajib yang berulang hingga kehilangan maknanya. Di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas ibadah untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini yang akan kita hadapi ini adalah bulan Ramadan yang penuh pahala. Apapun yang kita lakukan yang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Yang ketiga, ya, lebih banyak beribadah. Ketika kita sudah meningkatkan kualitas ibadah wajib seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, ini juga waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tapi jangan lupa yang wajib. Ya, mulai dari hari ini akan mempermudahkan persiapan kita dalam bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, menahan diri dari berbagai tindakan negatif. Memang mengatakan untuk menahan diri dari berbagai tindakan negatif lebih mudah diucapkan ketimbang dilakukan. Jangan terlalu fokus pada aksi besar seperti melakukan bakti sosial pada mereka yang membutuhkan bantuan, tapi malah melupakan hal kecil yang luput dari perhatian kita. Contohnya seperti apa? Membicarakan keburukan orang lain, ya, itu bicara di belakang. Ikut menyebarkan gosip yang belum tentu kebenaran, atau mempercayai kebohongan yang diciptakan untuk menjatuhkan orang lain. Nah, di bulan Ramadan saatnya berubah. Tidak, tindakan yang terlihat kecil itu pun juga menghadirkan dosa kalau dilakukan terus-menerus. Rahimahumullah. Yang keenam adalah membiasakan diri dengan pola makan saat Ramadan. Nah, sudah jelas pola makan kita, pola makan untuk sahur dan berbuka puasa akan membantu tubuh beradaptasi dengan baik saat bulan Ramadan. Bukan hanya untuk menyenangkan tubuh, tapi juga menciptakan kenyamanan saat beribadah pada bulan Ramadan. Nah, intinya adalah saat ini sebelum kita memasuki Ramadan, kita membiasakan diri, ya, menjaga pola makan kita sehingga kita lebih sehat, lebih semangat, dan badan kita bugar sehingga kita bisa melakukan kenyamanan dalam segala hal, baik ibadah maupun aktivitas yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, ya,
ubah pola tidur. Nah, dengan adanya makan sahur, ya, pola tidur juga terkadang menjadi sebuah persoalan umum yang dihadapi hampir semua orang yang ikut berpuasa. Ada orang terbiasa untuk tidak tidur selepas sahur dan masih tetap bersemangat sepanjang hari. Tapi ada juga mereka yang harus kembali tidur meskipun sulit, karena biasanya jam kerja dan aktivitas menjadi lebih pagi di bulan Ramadan. Ulang cepat sore harinya. Berikan batasan waktu, ya. Jam berapakah Anda harus tidur di malam hari untuk bangun, untuk makan sahur. Pasang pengingat jika perlu, dan selalu disiplin dengan jadual tidur dan bangun yang sudah Anda buat sendiri demi Ramadan yang lebih terjadwal. Kemudian yang ke-8 adalah lakukan niat dan renungkan tujuan Ramadan Anda. Seperti hal lainnya dalam hidup, Ramadan itu butuh tujuan. Bagusnya jika kita memiliki tujuan Ramadan yang ditanamkan di dalam benak, sebab hal ini akan membantu untuk mencapai apa yang hendak dicapai di bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memperkuatkan iman dan Islam kita, insyaallah. Mari bahagia yang terakhir, matangkan perencanaan Ramadan. Persiapan bulan Ramadan akan sangat penting sekali direncanakan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperhitungkan di awal Ramadan. Lihatlah perjalanan awal, tengah, dan akhir Ramadan. Apakah tujuan kita sudah tercapai pada Ramadan ini? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyambut hari raya kelak? Apa perlu membeli perlengkapan baju di rumah hanya untuk dipamerkan ke handai tolan, berdatangan ke rumah, atau lebih penting kebersamaan yang tercipta di hari raya? Semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan ini, yang tentunya adalah kita memiliki jiwa yang bahagia, jiwa yang tenang, rindu menyambut Ramadan. Nah, inilah tanda-tanda kita orang-orang yang beriman yang selalu rindu di bulan suci Ramadan ini. Karena kesempatan bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan bermacam aktivitas di dalam bulan suci Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menyambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.